Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami akan langsung mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Randi Alfaras. Randi, selamat siang. Selamat siang, Jose. Bagaimana dengan situasi di tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, selamat siang Jose dan juga pemirsa. Saat ini kami masih berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang menjadi salah satu daerah juga yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi, yakni banjir bandang yang mengguncang sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat. Informasi yang kami peroleh ada 12 dari 23 kecamatan di Kabupaten Langkat yang terdampak akibat bencana ini. Sehingga informasinya memang ada lebih dari 100.000 warga, 100.000 warga kurang lebih puluhan ribu warga maksud kami yang mengungsi di posko-posko pengungsian terdekat, dan ada juga posko pengungsian yang didirikan oleh BPBD tepatnya di Kecamatan Hinai yang menjadi salah satu daerah juga yang terdampak. Namun informasi yang kami peroleh, salah satu daerah yang paling terdampak di Kabupaten Langkat ada di Kecamatan Tanjung Pura, yang mana hampir 90% warga di Tanjung Pura ini rumahnya kebanjiran, bahkan ketinggiannya bervariatif, Jose, dari 1 meter bahkan hingga 1,5 meter. Dan ini merupakan salah satu kondisi terkini dari salah satu posko pengungsian yang didirikan oleh BPBD di Kecamatan Hinai. Di sini ada 3 tenda besar yang memang disediakan untuk masyarakat sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang memang rumahnya kebanjiran. Informasinya memang posko pengungsian ini bisa menampung lebih dari 1.000 warga yang terdampak. Dan memang tidak hanya di sini saja, Jose, namun juga ada posko-posko pengungsian yang juga didirikan secara mandiri oleh warga di Kabupaten Langkat. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan coba tanya kepada penanggung jawab dari posko pengungsian sekaligus camat di Kecamatan Hinai. Bapak, selamat siang Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bahrum SEMAP. Bahrum sebagai Camat Hinai. Camat Hinai. Pak, untuk kondisi posko pengungsian di Hinai ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Sekarang ini alhamdulillah di Kecamatan Hinai sudah mulai surut. Nah, ini pengungsi terdiri dari 3 kecamatan. Pertama Kecamatan Tanjung Pura, yang kedua Padang Tualang, yang ketiga Hinai. Saat ini berapa banyak Pak warga yang mengungsi di Kecamatan Hinai ini Pak? Kalau untuk di Kecamatan Hinai, di sini terbagi 3 kecamatan, lebih kurang sekitar 400 jiwa. Ini dari Hinai aja atau dari daerah lain juga ada Pak? Dari daerah lain, Dari mana aja? dari Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Padang Tualang. Ini sudah berapa hari Pak para pengungsi mengungsi di sini? 5 hari, Sudah 5 hari. sudah 5 hari. Oke. Totalnya terus bertambah nggak Pak sejauh ini? Untuk saat ini berkurang karena mereka keluarga juga menjemput. Nah, tadi pagi ada juga nambah 2 orang sampai saat ini. Untuk bantuan Pak, apa saja Pak yang sudah didapatkan oleh masyarakat di sini Pak? Kalau untuk bantuan luar biasa banyak dari dinas provinsi, dari pemerintahan Kabupaten Langkat, dari pihak swasta ada juga. Semua poskonya di sini alhamdulillah dikasih bantuan. Oke, sejauh ini apa Pak keluhan dari masyarakat yang mengungsi di sini Pak? Kalau keluhannya tidak ada. Semua dilengkapin atas bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Langkat. Berarti untuk makan sehari-hari mereka ditanggung semua Pak untuk 3 kali sehari atau gimana? Ditanggung karena di sini mempunyai dapur umum untuk pengungsi di Kecamatan Hinai. Oke. Ada kendala nggak Pak sejauh ini Pak untuk mengurus para pengungsi di sini Pak? Pak Dan Ramil, Pak silakan. Daramil boleh menjelaskan Pak? Sementara selama 5 hari para pengungsian di sini tidak ada masalah, termasuk juga rumah-rumah yang ditinggalkan. Koramil bekerja sama dengan Polsek juga aktif patroli ke wilayah di dalam, sehingga kita menjamin keamanan rumah maupun ternak yang ditinggalkan. Demikian Pak. Jadi sejauh ini untuk rumah warga yang ditinggalkan pastikan aman Pak ya? Aman, kita pastikan aman. Ya. Berarti TNI juga ikut dalam proses evakuasi warga juga Pak ya, atau gimana Pak? Ya, dari hari pertama kita dengan alat seadanya kita melaksanakan evakuasi masyarakat yang ada, karena dampak bencana ini tidak hanya di Kecamatan Hinai saja, karena di kecamatan 3 lagi seperti di Besitang dan sampai ke Hinai sini juga terdampak gitu Pak.
Baik, makasih ya Pak Camat, Pak Dan Ramil atas waktunya. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi tanggapan dari Dan Ramil dan juga Camat di Kecamatan Hinai yang juga turut membantu proses evakuasi dan juga membantu warga yang berada di pengungsian Kecamatan Hinai. Dan inilah kondisi terkini dari posko di Kecamatan Hinai yang menjadi salah satu tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang memang terdampak akibat banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat kita. Dan inilah kondisinya, warga tidur dengan alas seadanya menggunakan tikar dan juga kemudian telah mendapatkan sejumlah bantuan juga. Kita akan coba tanya kepada salah satu warga yang ada di sini. Kita akan coba tanya. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Wati, Pak. Ibu Wati, Ibu udah berapa lama Bu mengungsi di sini? Dari hari Jumat. Dari hari Jumat. Rumahnya juga banjir juga berarti Bu? Ya, Banjirnya dari hari apa Bu? hari Rabu mulai. Hari Rabu mulai banjir. Mungkin boleh Bu jelasin sedikit kronologi banjirnya seperti apa sih Bu? Ya kayak biasa rame apa itulah pokoknya. Tiba-tiba air masuk, kami pun langsung ngungsi di rumah sakit. 2 malam kami di rumah sakit, nggak bisa terjebak di rumah sakit, langsung kemari cara apa sendirilah, cari-cari masing-masing sendiri. Berarti Ibu mengungsi bareng keluarga Bu di sini Bu? Ya ada 3 orang, bapaknya di beranda terjebak. Oke. Berarti Ibu mengungsi bawa barang-barang dari rumah atau gimana Bu? Cuma dijajah sama baju sikit-sikit lah Pak. Oke. Berarti barang-barang hilang apa aja Bu di rumah Bu? Tahu Pak, nggak tahu apa yang hilang. Berarti kena banjir semua Bu ya? Ya, belum bisa dilihat rumahnya Pak. Oke. Sejauh ini udah dapat bantuan apa aja Bu? Ya makanan, pakaian biarpun bekas kami dapat. Selimut, ambal itu dapat kami Pak. Oke. Kira-kira yang paling dibutuhkan apa sih Bu sejauh ini Bu? Hah? Yang paling dibutuhkan apa sejauh ini Bu? Ya kalau bisa nanti ke depannya lah Pak, kami minta ya Pak, kami namanya mengulang dari semula ya Pak ya. Ya kayak sembako, kayak apalah ya Pak yang bisa kami pulang nanti kami pergunakan lah Pak. Oke, kira-kira harapannya apa nih Bu? Kalau Ibu bisa ngomong ke pemerintah saat ini. Bantuan yang seadanya lah ya Pak untuk kami ke depannya Pak. Misalnya baju anak-anak sekolah pun mungkin terendam, sembako kami gitu ya kan Pak. Ya entah apa semua lah ya Pak yang mungkin tak ada yang terendam-rendam lah ya Pak. Kayak pekakas rumah, yang pekakas rumah ya udah lah ya Pak, ya kan. Tempat tidur apa semua lah terendam semua lah. Apa yang bisa dibantu bantulah kami mohon sama pemerintah Pak. Kan Pak kan. Oke, siap. Makasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu. Ya pemirsa, itulah tadi tanggapan dari salah satu warga yang juga terdampak akibat bencana di Kabupaten Langkat. Memang salah satu yang paling dibutuhkan warga di sini tentu adalah logistik dan juga tentu makanan karena memang rumah mereka juga banjir dan mereka dalam waktu yang lama mungkin akan mengungsi. Dan juga memang hingga saat ini juga informasinya banjir juga belum surut sehingga mereka masih memilih untuk mengungsi di Kecamatan Hinai ini. Dan informasinya tadi ada 400 warga yang terus mengungsi karena memang sejauh ini juga rumah mereka masih banjir dan total tadi memang pengungsinya semakin berkurang karena memang mereka juga dijemput oleh keluarga mereka untuk mengungsi ke tempat yang memang masih aman sejauh ini. Kita akan coba tanya lagi salah satu warga yang terdampak akibat bencana banjir bandang di Kecamatan Hinai. Ibu boleh wawancara dengan Metro TV Bu? Dengan Ibu siapa Bu? Nama saya Jamila. Ibu Jamila. Ibu udah berapa lama Bu mengungsi di sini? Dari hari apa kami masuk itu Pak? Jumat. Dari Jumat. Iya. Mungkin boleh dong Bu dijelasin kronologi banjir di rumah Ibu seperti apa Ibu? Kalau di rumah saya di dalam segini Pak. Rumah saya rumah panggung. Di halaman rumah saya segini Pak. Ya. Itu hari apa Bu banjirnya pertama kali Bu? Hari apa tuh? Hari Rabu. Sempat nginap di masjid. Terus setelah dari masjid tidur di masjid paginya, kami kemari. Adalah bapak-bapak menggeret kami untuk supaya jangan hanyut, arusnya deras. Setelah itulah kami ditampung di sini, dilayani dengan baik. Alhamdulillah, bayi-bayi kami ini pun dilayani dengan baik. Pelayanan bapak ini baik, semua baik. Ibu mengungsi sama siapa aja di sini Bu? Ini sampai keluarga. Satu keluarga. Oke, berapa orang total keluarganya? 20 orang ya. 20 orang yang di sini Bu ya. Oke. Ibu bawa barang-barang apa aja Bu dari rumah Bu? Ada gak yang bisa diselamatin dari rumah? Ada. Ini dapat barang bahan-bahan dari sini lah. Berarti nggak ada yang bisa diselamatin? Nggak ada. Dari datang Sejauh ini kayak berkas-berkas atau apa?
Berkas itulah kakak. Dokumen-dokumen. Itulah. Baju berarti bawa Bu atau nggak bawa baju sama sekali dari Ada rumah? sebagian bawa, tidak banyak. Itulah. Oke, ini bantuan apa aja Bu yang udah Ibu dapatkan? Banyak Pak. Ada pakaian, ada makan-makanan ringannya, ada nasinya, susu untuk bayi ada, kesehatan ada. Kok pelayan bapak-bapak di sini, alhamdulillah. Tilam ini pun dari sini. Kira-kira Ibu bakal mengungsi berapa lama di sini Bu? Ya setelah surut nanti kami pulang lah Pak. Surut. Diantar. Bapak ini yang mengantar. Diantar. Berarti sejauh ini terus diladenin semua Bu ya oleh penanggung jawab pengungsi. Ini ya. Mungkin harapannya apa Bu untuk terakhir ya Bu? Apalah kita harapkan? Hah? Harapannya ke depannya. Kalau bisa banjirnya cepat surut. Rumah masing-masing. Makasih banyak Ibu atas waktunya ya Bu. Ya pemirsa, adalah tanggapan dari dua warga yang sudah mengungsi lebih dari 2 hari di salah satu posko yang telah didirikan oleh BPBD dan juga pemerintah Kabupaten Langkat di Kecamatan Hinai. Memang masyarakat juga masih menunggu surutnya banjir di beberapa daerah. Salah satunya adalah di Kecamatan Tanjung Pura yang memang merupakan salah satu daerah yang paling terdampak banjir di Kabupaten Langkat. Mereka pun juga berharap mereka bisa mendapatkan perhatian juga dari pemerintah, yakni bantuan-bantuan seperti pakaian, seragam untuk anak-anak mereka, karena sejauh ini barang-barang mereka semua tertinggal di rumah yang terendam oleh banjir. Demikian Jose. Ya Randi, di luar tempat Anda melaporkan saat ini bagaimana situasi banjir di wilayah Langkat secara menyeluruh? Apakah ada akses jalan yang terputus menuju Langkat untuk berkaitan dengan distribusi logistik? Ya Jose, sejauh ini informasi yang kami peroleh memang untuk akses menuju Langkat, tepatnya kalau kita misalkan mau ke Aceh, itu sejauh ini juga akses menuju Aceh juga masih tertutup Jose. Bahkan informasi yang kami peroleh ada 2 akses menuju ke Aceh, semisal yakni dari Langkat menuju Aceh, yakni melalui Tanjung Pura itu masih banjir. Bahkan juga ketinggian airnya juga cukup tinggi Jose, bahkan air mampu mengenangi jalan, yakni di sekitar 50 cm, sehingga akan cukup riskan apabila dilalui menggunakan kendaraan roda 4. Kemudian juga untuk menuju ke Aceh, sejauh ini informasi yang kami peroleh, jalan di tol menuju ke Aceh juga masih banjir. Namun nanti sore kita akan mencoba untuk menjangkaunya dan untuk meninjau langsung apakah memang banjir masih menggenangi jalan tol di kawasan yakni Sumatera Utara menuju ke Aceh. Namun untuk saat ini di Kabupaten Langkat sendiri sejumlah bantuan juga telah dikirimkan sejak kemarin, baik itu dari pemerintah Kabupaten Langkat, kemudian juga BPBD, dan kemarin juga yakni tepatnya di hari Minggu Wakil Gubernur Sumatera Utara juga telah mengirimkan bantuan untuk masyarakat yang mengungsi di Kabupaten Langkat. Bahkan sejumlah bantuannya diantaranya ada pakaian, kemudian juga alas tidur, makanan siap saji, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Dan ini juga baru tiba bantuan dari Kodam 1 Bukit Barisan, Sumatera Utara yang juga mengirimkan bantuan untuk masyarakat yang berada di pengungsian ini. Di antaranya mungkin ada air mineral, kemudian juga bahan pokok, dan makanan siap saji yang bisa diberikan kepada masyarakat yang berada di sini, Jose. Rekan Randi Alfaras telah melaporkan langsung dari Langkat, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.